guys, kali ini masih review kedatangan paket yang udah ditunggu-tunggu, yaitu barang-barang brand dari TNW teman-teman. Dimana ada yang bakal gua review kali ini. Ini adalah unboxing dan review singkat dari TNW untuk gimbalnya teman-teman. Nah, tapi di sini paketnya nyatu nih, gimbal beserta namanya mic teman-teman. Cuma kita bakal buat video yang terpisah. Nah, yang sekarang ini bakal kalian tonton ini adalah gimbalnya dulu. Nah, untuk yang mic-nya kalian bisa aja lihat di channel gua. Habis video ini bakal upload yang mic-nya. Nah, ini bakal review singkat beserta dengan unboxingnya teman-teman. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita tonton videonya. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Oke guys, jadi paketannya tadi udah gue bilang bakal disatuin ataupun kemasannya ini gabung karena sama-sama merek TNW nih ya. Tuh. Jadi besarnya segini teman-teman. Nah, ini ada dua paket dalam kemasan ini. Dan dia udah pakai bubble wrap ya teman-temannya, kemasannya jadi oke banget. Nah, langsung aja kita buka kali ya. Oke guys, jadi ini bener-bener belum dibuka ya, belum di unboxing, masih disegel teman-teman. Cuma di sini untuk pakai bubble wrap ya, karena ini tiba-tiba ada robekan kayak gini ya. Cuma oke, kita periksa aja barangnya kayak gimana ya. Pertama-tama kita buka dulu, kita gunain cutter ini ya teman-teman ya. Nah, kita buka aja dulu. Oke. Nah, ini bagian ini. Oke, terus begini. Jadi udah lumayan ya, udah dikasih bubble wrap ya. Oke, udah dari itu kita buka kotaknya. Nah, kita bakal review satu ya teman-teman ya. Yang pertama ini kita punya dari gimbalnya ya. Nah, gimbal Q18 dari TNW. Nah, nanti bakal kita review yang ini. Jadi sisanya kita keep dulu. Ini adalah mikrofon ya. Nah, kita keep dulu, kita buka gimbalnya dulu teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini, gimbalnya kemasannya kayak gini. Ini dari Q18, dimana spesialnya kalau kalian ngikutin gimbal dari TNW, jadi ada dua ya, ada yang ini sama yang Q08. Q08 itu dia belum support 360 rotating. Jadi kalau yang ini karena bisa rotating teman-teman, jadi dia bisa ngikutin nih, ataupun bisa dilihat di sini ada smart tracking, jadi bisa nge-track muka kita. Jadi kalau kalian yang konten kreator pemula yang bisa dibilang masih nggak ada kameramen atau megangin kamera gitu ya, ini kalian tinggal taruh dan dia bisa tracking muka kalian, ngikutin kalian kemana aja gitu ya. Nah, kita nanti coba, cuma karena di video ini cuma unboxing dan juga review singkat aja, nanti kalian bakal lihat video full reviewnya di video yang selanjutnya teman-teman. Oke, lanjut apalagi ya. Nah, di sini ada feature-nya selain yang tadi teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini namanya adalah desktop gimbal mode teman-teman. Jadi namanya adalah desktop gimbal untuk modenya yang tadi ya 360 derajat. Terus di sini ada cara pemakaiannya, itu double klik gimbal, dia bisa enter low power mode dan juga lock the gimbal lock teman-teman. Jadi dia gimbalnya bakal tetap gitu ya, dan dia bisa di extend bagian batangnya gitu ya teman-teman, atau rodnya teman-teman. Jadi dia bisa untuk jadi kayak selfie stick gitu ya. Nah, di sini juga dilengkapi oleh lampu dan juga ya ini butonnya ya. Kita nanti lihat aja langsung, dan di sini dapat remote-nya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman mau lihat ya spesifikasinya ya. Jadi di sini ada remote-nya, ada klik, terus ada klik tekan, terus double klik, terus klik bagian sini. Jadi nanti ada beda-beda modenya, nanti kita coba aja sesuai dengan panduan yang ada di sini, oke? Lalu untuk feature-nya apa aja sih yang bisa dilihat dari sini ya teman-teman ya. Di sini ada panoramic shoot. Jadi ada beberapa mode fotonya teman-teman. Yang pertama ini ada panoramic shoot ya, terus ada spin shoot mode, terus ada gimbal. Oh, ini mah isinya ya teman-teman. Terus ada ini terbuat dari aluminium. Terus dia udah sama tripodnya teman-teman. Jadi di bagian bawahnya udah bisa di extend jadi tripod. Terus dapat remote-nya ya. Oke. Spesifikasinya dia dari aluminium alloy teman-teman, besinya ataupun bagian si yang holdernya tadi ya teman-teman ya. Terus bisa
dipanjangin sepanjang 70 cm teman-teman. Nah terus untuk yang biasanya normalnya ataupun belum bisa ataupun normal dipegang handheldnya itu cuma kurang lebih 15 sentian lah. Nanti kita langsung ukur aja ya. Dan ini beratnya cuma 250 gram, jadi nggak terlalu berat ya kalau dihitung-hitung ya. Dan juga dia kontrol baterainya remote controlnya namanya CR1632. Oke. Jadi dia juga kompatibel untuk ini ya teman-teman, bisa dibaca ya, iOS dan juga Android teman-teman. Jadi kalau kalian yang punya iOS ataupun Android ya kalian bisa pakai ini ya. Oke. Langsung kita buka aja. Jadi ini masih disegel ya teman-teman ya. Oke. Ya. Sip. Kita buka. Aduh, robek teman-teman. Apa ya? Buka. Terus kita tarik aja nih kayaknya. Nah, teman-teman, nah ini ternyata ada di sini ada ininya juga, teman. Jadi kita betul baru kita tarik. Nah, tuh ya. Ini isinya kayak gini kotaknya, teman-teman. Jadi udah ada QR code-nya, ini untuk download aplikasinya. Jadi nanti kita download aplikasinya dulu, baru kita pakai gimbalnya. Jadi kalau pakai gimbalnya aja nggak bisa ya, jadi harus download aplikasinya. Nah ini ya. Nah nanti kalian ataupun kita bakal coba langsung download aplikasinya, terus kita pakai gimbalnya, oke? Ini ada manual booknya, cuma ada sih ada bahasa Inggrisnya, spesifikasinya udah ada. Ini ya, jadi teman-teman kalau mau lihat tinggal dibaca dulu sendiri. Nih kalian stop aja ataupun di pause, terus kalian bisa baca ya. Ini sama kayak yang tadi di depan udah gue jelasin sebenarnya teman-teman. Nah baterainya ini 500 mAh ya teman-teman, jadi bukan yang ribuan sampai bisa dijadiin powerbank, itu nggak bisa. Terus dia untuk charging time-nya, dia kalau misalnya ngecharge-nya sampai penuh itu kurang lebih 2 jam. Nah tapi di sini nggak dikasih tahu ya berapa lama dia bisa hidup ataupun kurang lebih berapa sih dia bisa nyala saat baterainya full gitu ya. Nanti kita coba tes aja ya teman-teman ya, kira-kira kayak gimana ya. Terus ini ada mode-modenya, tadi bisa dijadikan stabilizer yang kayak gini teman-teman, terus jadi rotate 180, bisa rotate kayak gini, terus bisa bentuknya kayak gini yang desktop mode ya teman-teman ya. Nah ini adalah bentuknya desktop mode nya kayak gini teman-teman, jadi dia bisa muter 360 derajat. Nanti kita langsung praktekin aja gimana ya. Oke, jadi ya ini ada cara-caranya juga, nanti kita sambil baca sambil ini ya, kita tes ya alatnya ya. Nah, kita langsung lihat dulu aja bentukan dari handheldnya teman-teman kayak gimana. Jadi kayak gini ya. Kita omongin dulu nih, ini nggak dapat apa-apa lagi ya. Coba kita cek, takutnya dapat apa lebihan apa gitu ya. Nggak ada, ternyata kosong ya. Tuh. Ini nggak ada. Jadi kita singkirin aja ke sebelah sini, oke? Nah, kita pakai ukur dulu ya seperti biasa apakah benar. Nah, kita dapat ini sih teman-teman. Jadi dapatnya adalah untuk ngecasnya yaitu USB Type C teman-teman, tapi nggak dapat kepala seperti biasa. Nah, ini untuk ngecas apa aja sih? Yang pertama dia untuk ngecas ini ya teman-teman, khususnya dia gimbalnya. Untuk ngecas gimbalnya, nah di sini ini nanti untuk ngecas gimbalnya, karena gimbal ini harus dicas karena ada baterainya teman-teman. Dan yang kedua adalah nih, ini adalah bagian untuk lampunya. Jadi dia dapat lampu, dimana lampunya ini bisa kita gunain kalau lagi kita keadaannya kurang cahaya. Nah ini bisa kalian cas juga karena emang harus dicas ya teman-teman ya. Oke. Nah kalau dari bahan kita bahas dari awal. Ini bagian bawahnya ataupun bagian tripodnya teman-teman ya. Nah nih kalian bisa dilihat sendiri ya. Ini dari plastik dan ya kalau kalian lihat. Jadi ini kita review karena ini bukan endorsan ya teman-teman, kita review jujur-jujuran ya, plastiknya kayak gini. Kalau bisa dibilang compact, nggak terlalu compact, cuma karena dia di sini ada dikasih karet gitu ya teman-teman ya. Nih kalau teman-teman lihat, nah karet ini dia bisa untuk ngebantu dia biar nggak gerak-gerak, jadi dia bisa nopang beratnya. Nah tapi di sini udah dikasih ada besi gitu ya, ataupun si alloy tadi, aluminium alloy gitu ya. Nah ini yang bisa ngebantu si holder ini bisa berdiri, contohnya kayak gini teman-teman ya. Jadi pertama kita harus dinaikin dulu.
Nah, jadi ini sama-sama ya, gue juga belum pernah coba, jadi kita coba bareng-bareng. Jadi kalau untuk mau jadiin tripod ini, kalian nggak bisa kayak gini, karena dia bakal jatuh tuh ya. Jadi kalau yang baru beli tuh kayak gini nggak bisa teman-teman, karena keberatan tuh ya. Misalnya gini pun tuh terjatuh. Caranya gimana? Kalian harus tarik full. Nah, dia udah tarik full, bagian bawah ini udah ketarik ke atas, baru kalian bisa jadiin tripod tuh ya. Tapi kalau misalnya kalian belum ditarik full, tadi kayak masih di ke bawah kayak gini, ini nggak bisa karena dia nggak, emang nggak, bentuknya nggak kayak gitu ya. Dia harus dibuat, nah kalau nggak dia gini, kalau nggak dia full ke atas. Nah ya, cuma gue sedikit ragu karena ininya plastiknya kayak gini sih teman-teman ya. Jadi entah kuat atau enggak, cuma kita harus percaya aja dulu ya, karena ini belum pernah gue pakai. Karena ini tipisnya segini teman-teman nih ya. Cuma at least dengan harga segini ya worth it sih teman-teman. Dari bahannya pun nih ya, yang tadi dibilang alloynya tuh ya, kelihatan nggak teman-teman? Nah tuh ya, jelas ya tuh. Jadi kayak gitu bahannya. Terus dari remote-nya juga, kita buka remote-nya nih. Remote-nya adalah seperti ini teman-teman, dia plastik juga ya. Nah terus dia itu, coba ya kita lihat ya, ada apa lagi isinya. Oh, dia sini ya, dikunci teman-teman, sorry. Nah ini kayaknya ada baterainya di dalam sini, jadi ada baterainya juga kayaknya di dalam si remote-nya. Oke, kita masukin lagi ya. Nah tuh, kalau dibilang, kalau kita genggam gini ya, dia compact sih teman-teman ya. Nih, ini compact banget, enak banget pas digenggam tuh. Terus kalau kita pakai nih ya, kita ukur dulu tadi sesuai dengan janji kita ya, kita ukur dulu panjangnya. Sini 30 cm ya teman-teman ya, bisa dilihat ya, ini 30 cm. Jadi ya dia ngebantu kalian dibandingin kalian langsung megang HP gitu ya. Ini 30 cm, jadi kalian bisa selfie dengan 30 cm panjang tongkat. Dan kalau misalnya kita ukur dari ininya teman-teman, jadi bisa selebar apa tuh ya. Tuh. Ini coba ya, kita pakai ini tuh, kita ukur dulu. Ini ngebantu kita teman-teman. Nah ini aja kurang lebih 9 cm ya, tuh 9 cm kalau teman-teman lihat. Nah 9 cm itu apakah bisa masuk ke sini, kita testing aja teman-teman, jujur gue belum tahu sih. Nih ya, tarik full. Nah teman-teman tuh ya, jadi 9 cm masih masuk nih teman-teman, 9 cm masih masuk ya kalau kalian lihat tuh ya. Cuma ini dengan cara ya, ataupun ini menurut gua ini udah maksimal banget sih 9 cm, karena HP-HP biasa nggak mungkin ya, paling 7 cm paling banyak lah ya, ataupun paling gede ya. Oke, jadi dia muat kayaknya maksimal ini kurang lebih 9 cm-an. Jadi kalau bisa kalian punya HP yang 10 cm, nggak bisa kalian pakai ya si ininya teman-teman. Jadi kalau bisa pakai HP yang ya normal-normal aja lah ya gitu. Oke, terus apalagi, kita langsung lihat bagian setelah dari bagian bawahnya, terus tadi ukuran keseluruhan, terus kita lihat dulu bagian remote sudah ini ya, build yang bagian sini teman-teman. Jadi untuk ini dia kan hanya bisa begini ya teman-teman ya, tuh. Ini installnya cuma bisa kayak gini, dan ini nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa maju mundur, dan ini nggak otomatis ya, jadi kita manual. Kalau misalnya udah mau kayak gini aja, kalian kencangin, jangan lupa biar HP kalian nggak jatuh gitu ya. Terus apalagi, nah ini bisa dikendorin teman-teman. Nah fungsinya apa, gue juga belum tahu teman-teman. Oke, jadi ini untuk, oh ya untuk ini aja teman-teman. Ini kuncian yang sebelah sini dia untuk gini aja. Oke. Terus kita coba yang ini. Ini untuk apa ya? Nah, untuk yang ini adalah ini kuncian biar bisa muter, teman-teman. Nah, contoh gini ya.
Ini kita buka ke sini, terus kita dorong ke bawah, ini ngunci ke lock. Terus kalau kita naikin ke atas nih ya, kita naikin ke atas gini teman-teman, nah gitu, ini bisa diputar. Nah, fungsinya apa? Jadi begitu kita selfie ini ya, ini kan selfie nih, ini kayak gitu, ini lampu bisa ke kita, flashnya bisa ke kita gitu ya. Jadi ngebantu flashnya untuk nyala. Nah, nyala ini gampang, di sini ada tombol teman-teman. Kalau untuk lampunya kayak gini, kita coba cek ya serahannya. Tuh. Terus kita bisa tekan tuh. Berubah ya, warnanya bisa berubah. Tuh. Coba gua matiin ini ya. Lampu dulu di sini. Nah, ini kurang lebih kecerahannya. Terus ini tuh ya, ada berubah 3 tingkat warna ataupun Kelvinnya berubah. Oke. Cukup bagus ya, jadi bisa ngebantu kalian. Nah, kalian tekan lama untuk matiin. Nah, teman-teman, jadi ini mati nih gimbalnya teman-teman. Oh, kok nggak bisa gerak ya? Tadi kan bisa gerak ya perasaan. Jadi kalau kita ini dinaikin ke atas teman-teman, ini kan nggak bisa teman-teman. Ah, bisa diputar. Nah, tuh. Jadi ini adalah kuncian teman-teman untuk si gimbalnya. Ini gimbal locknya di sini teman-teman. Gitu ya, tuh ini bisa diputar-putar. Tapi saat kita naikin ke atas, tuh ini nggak bisa teman-teman. Full dia gimbalnya ke lock teman-teman tuh ya. Tapi begitu ini dinaikin ke atas ke bawah, nah ini bisa diputar-putar. Gitu ya. Jadi ini gimbal locknya. Di sini gimbal locknya teman-teman. Oke, jadi gitu aja. Untuk gimbalnya juga ini banyak plastik dan ada karetnya di sini. Nanti kita langsung cobain aja gimana. Untuk dari modelnya pun menurut gue udah oke banget ya, tuh cantik banget. Jadi kalian langsung bisa bentuknya kayak gimana gitu. Oke guys, karena terlalu panjang videonya, jadi gue buat 2 video. Yang video yang selanjutnya tentang TNW ini nanti gue buat untuk review secara lengkap gimana cara makainya dan kira-kira worth it enggak. Nah ini kalian langsung aja tonton video selanjutnya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe channel gue. Tadi udah lihat unboxingnya, udah lihat kira-kira bahannya gimana, terus first impression gue gimana. Ini harganya di bawah 400 dan udah worth it banget dengan bahan-bahan yang cukup bagus. Dan tadi cara-caranya udah gue liatin kayak apa aja sih fungsi dan keunggulannya. Nah nanti kalian tinggal lihat gimana sih cara pemakaiannya dan gimana sih untungnya bisa beli kayak gini gitu ya.